untuk apa ni? Ni open. Yes. High. Low. Ataupun atas ni kita panggil resistance dan sini adalah support. Betul. Sekejap. Okey. Sudah dapat kita punya big movement. Contoh macam sini. Sini masih belum disentuh. Macam sini pun ada big movement juga. Tapi kecil saja. Kita nak ambil pun boleh. Tanda sini, ambil sini. Dan kemungkinan besar dia akan masuk sini dan dia akan melakukan satu rejection. Dia masuk sini, dia melakukan satu rejection. Seperti ini juga. Dia masuk sini dan melakukan satu rejection. Sekarang saya nak tunjuk kalau macam mana kalau dia masuk sini, tempat mana yang paling tepat untuk kita entry. Ataupun paling selamat. Jika mau senang. Sini dia punya peak. Dia punya V kan. Sini dia punya V. Kita boleh terus letak kita punya entry di sini. Kalau cara malasnya lah. Tapi kalau cara tepat, soalan 15. M15 pun tak ada. Cari M5. M5 pun tak ada. Pergerakan big movement dia. So kalau tak ada, ada satu ni. Satu. Kita tandakan zodiac. Ini zone dia satu. So, tempat kita nak terus loss. Betul-betul. Banyak sikit saja sebab kita punya okey. Faham? Kalau faham tolong komen faham. Itu QM level ke cikgu? QM level. Kita bukan belajar QM, sekarang kita belajar big movement. So tempat yang tepat pertama, kalau dia turun nanti, dia akan sentuh sini. Sentuh sini.
dan naik ataupun dia sentuh sini. Tapi kadang-kadang kita kena fleksibel dengan price. Dia sentuh sini pun boleh jadi, dia sentuh sini pun boleh. Tapi yang sebaiknya kita hanya ambil di shadow saja. Kalau saya ambil di shadow saja. Saya akan ambil di sini. Kalau dia tak masuk, tak masuk. Kalau dia masuk, saya ambil. Contoh macam ini. Sekarang price yang berlaku pada hari ini. Okey. Kalau kita tengok pada H4. H4 pun boleh. Tapi bagi saya, untuk mencari direction dia, lebih baik kita ambil D1. Sebab kalau kita ambil di daily, kita buat macam ni, kita sudah nampak atas ini adalah dia punya resistance dan bawah ini adalah support. So kalau dia naik atas, dia akan turun bawah. Dia sudah sampai bawah, dia akan naik atas. Kalau dia break, dia pull back, re-entry, dia akan jatuh. So sekarang faham. So macam price yang ini, dia ambil dari mana? Dia ambil dari sebelah sini. Dia ambil daripada sebelah sini. Price sudah berjalan, close, dan dia ambil sebelah sini. Dan sebelah sini, dia membentuk satu pergerakan big movement baru. So kita hanya ambil yang terdekat saja. Terdekat, kita tukar time frame. Kita dapat sini. Kalau kita kecilkan lagi time frame, kita akan dapat bawah sini. So sampai H1 saya akan ambil sini saja. Saya hanya ambil sampai sini. Dan kalau price masuk di kawasan saya ini, baru saya akan entry. So berapa pip? 7 pip. Sini. Kalau dia masuk, dia akan buat rejection 8 pip. Sekarang dia tak masuk lagi. Kalau dia masuk, dia akan membentuk satu FTR. So dalam ni mesti ada satu engulfing. Nah, ada satu engulfing. Kecilkan zone dia. So lagi kecil zone, lagi selamat. Cara you nak cari tempat yang paling tepat untuk entry. So kalau price tak sampai sini, kita takkan entry lah. Tapi masalah sekarang, price ini adalah zone ini terlalu kecil. 3 pip saja, 4 pip saja. Jadi kalau terlalu kecil, kita ambil saja. Sampai sini. Body shadow bawah. Ada nak tanya cikgu, terkadang saya PO shadow price tak sampai, cara mengatasinya. Tak sampai. Jangan kita cuba risikokan kita punya account. Tapi kalau kita mau ambil entry tempat yang high risk, boleh ambil. Seperti sini mesti ada satu tempat, kenapa dia reject. Ini tak sampai. Dia turun bawah. Tapi dekat bawah sini, kita kena hati-hati. Kenapa dia tak sampai sini? Sebab dekat sini pun ada satu big movement. Tukar balik pada line chart, kita akan nampak tanda
masuk shape. So tempat-tempat ni adalah berpotensi besar untuk berlakunya satu pergerakan rejection. Sebab sini adalah tempat strong push. Bila dia strong push, dia patah balik, dia ambil price di sini, dan dia jatuh. 60 pip. AUD, USD. Sebelah sini kenapa dia ambil? Dia ambil 15, mesti ada jawapan. Sini. Tanda sini. Nampak? So dia sudah sentuh sini. Sini pun dia sudah sentuh. Sini sudah sentuh. Sini sudah buat rejection. So atas sini belum. Nanti dia sampai atas sini, dia akan buat rejection lagi. Tempat terakhir dia akan pergi sini, sini dan sini. Tapi nanti kalau dia patah balik sini, kita boleh cari entry di sini. Sini, sini dan atas sini. Kalau saya selesa di sini. So sini ke atas sini pun sudah baru berapa pip saja. Baru 5 pip, 7 pip. Okeylah, 7 pip. Tapi kalau dia turun balik, dia punya reward berapa dapat? Mungkin 50-60 pip. Seperti yang berlaku kat sini. Sini dia sudah ambil. Tapi nanti, jika dia naik atas ni balik, tempat merah ni dia mesti membuat satu rejection dulu. So kita makan yang ini. Ini kita makan. Kemudian dia sudah naik sini, dia akan naik sini balik untuk ambil price. Kemudian dia baru turun balik. Tapi yang penting bawah sini dia akan ambil. Tapi sekarang price tidak sampai lagi. So tak apa. Nanti kalau dia sudah ambil, masuk entry buy, dia akan naik. Kalau dia break, kita tukar pada plan B. Plan B adalah okey, ini yang saya guna. Plan A, SNR. Plan B, SBR dan RBS. Okey. Orang akan tanya, cikgu, mau letak stop loss dekat mana? Stop loss dekat mana? Stop loss saya kalau macam ini saya punya zone. Saya punya zone ini. Saya letak dalam 10 pip saja. 3, 5, 4, 4, 5. 4, 5. 10 pip. Tapi sebabkan kita punya tu kecil, saya rasa tak perlu untuk ni. Sikit saja. Sampai waktu kita rasa dia sudah break, kita cut loss. Cari setup lain. Okey. Sekarang siapa mau tanya, boleh tanya dulu sebelum kita masuk yang kedua.
stop loss dan TP. Okey. Stop loss. SL selalu saya ambil 10 pips. TP macam saya didisiplinkan diri saya 30, 50 atau 100. Atau you nak guna cara lain, di setiap engulfing. Contohnya macam ni. Kita sudah entry buy dekat sini. Kita entry buy dan kita mau cari tempat TP. So TP 1 sini. Sampai sini dia akan buat satu rejection. Dia akan turun bawah tadi untuk melengkapkan SBR ataupun dia terus naik kalau momentum dia terlalu kuat. Bila momentum terlalu kuat dia akan terus naik. So first TP adalah sini. First TP. Second TP, saya akan tempat yang ada engulfing. Tempat yang ada engulfing. So macam ini pun dia akan berlaku rejection juga. Dia masuk sini, dia akan turun dulu. Kemudian baru dia akan naik. Masuk sini, dia akan buat rejection dulu. Kemudian baru dia akan naik. Kalau momentum price tak kuat. Kalau momentum price kuat, dia akan terus naik. Itu kita kena tengok pada keadaan semasa. Dia terus naik. Sini dia akan buat satu rejection. Kemudian dia baru naik sini. Dia naik atas sini. Boleh akan boom balik. Kenapa saya kata tempat ini kuat? Sebab dia ada satu strong push. Strong push ni yang kita nak bila kita trade. Macam Cikgu Raja ajar, kalau kita guna Fibo, kita akan nampak price ambil di sini 61 atas, pin sini 80 lebih punya discount, baru dia turun balik. So saya jarang guna Fibo, bukan jarang, memang saya tak guna sangat Fibo. Jadi kalau ada big movement macam ni, big movement dia sudah terhenti, bila dia mau naik atas balik, saya akan cari tempat-tempat yang ada big movement juga. Sini untuk entry. Tapi kita tak tahu tempat mana yang dia mau berhenti. So, macam mana caranya? Caranya, sudah sampai ke tempat ini, kemudian kita nampak pergerakan dia menurun, candlestick pattern ataupun engulfing, SBR boleh, RBS boleh. Macam ni dia guna. Dia sudah masuk zone, dia mau turun. Dekat sini ada satu lagi big movement. Nampak? Ada satu lagi big movement. Kita entry sini, baru dia meneruskan perjalanan turun. Faham? Kadang-kadang kita tak tahu mana tempat dia mau berhenti.
Bila kita tak tahu mana tahu tempat dia mau berhenti, so kita tunggu pergerakan-pergerakan big movement dia. Contoh macam sini. Sekarang ni, kita tak tahu dia mau berhenti di sini. Tapi macam mana kita mau dapatkan dia punya tempat yang betul untuk kita entry. Dia bukanlah panggil sebagai lambat entry ke apa. Cuma kita panggil sebagai engulfing confirmation. Kenapa? Tengok price sudah turun. Dan takkan kita mau entry di sini. Kita tak akan entry di tempat harga yang sell di harga yang rendah. Kita nak entry sell di harga yang tinggi. So cari engulfing. Sini ada engulfing. Engulfing yang belum disentuh. Engulfing fresh. So ambil sini. Bila price pull back balik, dia akan terus turun. Okay, cikgu, macam mana kita nak tahu dia adalah pullback ataupun tidak? Cari candle yang mempunyai strong push. Candle-candle besar ataupun candle yang macam mana? Kalau dia bearish, dia berturutan. Macam ni. Ini strong push. Ataupun dia akan jumpa macam ni. Ini strong push. Nampak? Kita bukan terlambat, cuma kita perlu cari tempat yang betul untuk entry. Seperti sini. Price sudah jalan. Tapi dia tidak patah balik. Kalau dia patah balik sini satu, kita entry. Kat sini adalah strong push. Tapi dia di jalan. Sini pun ada satu strong push. Nampak ni? Ini strong push. Bila ada strong push, mesti ada satu rejection. So kalau you orang scalping dekat sini, dia dapat berapa? 18 pip. Ini pun strong push. Ini strong push. Bila ada strong push, dia patah balik, kita boleh entry. Strong push. Penolakan yang kuat. Ini pun penolakan yang kuat. Dia naik balik, dia turun. Sini pun strong push. Ni. Jadi cari tempat-tempat yang mempunyai big movement ataupun strong push. Strong push ni adalah tempat untuk kita entry. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada apa. Nenek kan paling tak senang.
Okey. Faham tak? Sama saja, semua tempat sama. Strong push, sekiranya dia break, dia akan menjadi RBS. Strong push, sekiranya dia break, dia akan menjadi RBS. Strong push, sekiranya dia break, dia jadi RBS. Senang saja cari. Macam sini pun akan makan tempat yang sama saja. You jangan susahkan tempat you mau, cara you mau trade. Okey. Okey, siapa ada soalan? Cepat-cepat saya mau tutup. Ya. Ya. Allah. Okey. Analisis multi time frame gimana baiknya cikgu? Dari time frame daily H4 terus bar entry di time frame M15 atau M5 gitu kah? Okey. Yang mana terbaik? Yang mana terbaik? Kalau saya D1 D1 H4 ini adalah sebagai direction kita. Tapi H1 M30 M15 M5 adalah sebagai tempat entry. Sebab itu tadi saya ajar, kalau kita cari di daily ataupun H4, daily ataupun H4, kita kena cari tempat entry-nya di M15. Kalau kita tengok H4 untuk entry, H4 untuk entry, bila kita mau tunggu dia sampai dan kita punya entry tak tepat, kita tak tahu tempat-tempat ataupun peak-peak kecil yang berkemungkinan besar untuk price sampai. Tapi jika kita masuk ke M15 ataupun M1, H1, M5 dengan M30, kita akan nampak tempat-tempat kat mana kita nak entry. Setiap tempat-tempat big movement ini, setiap tempat-tempat big movement ini adalah tempat-tempat penting untuk kita entry. So kalian kena perbanyakkan latihan untuk mencari tempat-tempat yang mempunyai strong push. Tempat-tempat yang mempunyai strong push untuk kalian entry. Okey, faham tak? Ada soalan? Shh. Mau lagi enggak? Saya buat satu contoh lain. Tadi saya ada masuk satu AUD CAD. AUD CAD.
Jadi saya masuk di AUD CAD. So caranya saya buat macam mana? Tukar kepada ini. So yang ini kita boleh nampak peak yang terdekat. So kita ambil tempat yang mempunyai peak yang terdekat saja. Kita ambil ini satu. Kita ambil ini satu. So kita masuk ke candlestick. Kita tandai satu. Satu. Tapi saya tanda tadi betul-betul saya ambil atas. Kenapa saya ambil atas? Kejap-kejap ayat. Sebab saya ambil di H4. H4 pun kita akan nampak. H4 saya tak ambil di sini. Tapi H4 saya ambil di sini. Cari pergerakan-pergerakan yang mempunyai strong push. Pergerakan-pergerakan yang strong push saja kita ambil. Enggak ada strong push, enggak ada. AUD, CAD. Strong push. Ambil yang strong push saja. Shadow. Tandakan shadow. Cikgu tak nampak gambarnya cikgu. Ha? Okey, sekejap. Chartnya nggak nampak cikgu. Chart. Okey, saya semula. Okey, nampak tak? Okey ya. Semula. Bagaimana saya mendapatkan entry di pucuk? Daily ataupun H4. Cari yang terdekat. Tapi ini sudah terlepas. Yang ada hanya di sini. Ini masih valid ke ini? Masih valid sebab price sudah hampir dengan tempat ini. Masuk candlestick. Kita dekatkan dia. Mana tadi? Sini. Kita tandakan dia sampai hujung. Kemudian jangan gigit. Okey. Ya. Nah. Tengok Cari yang peak tau. Harus cari yang V. Bila cari yang V, tandakan dia punya shadow atas. Ini shadow atasnya. Ini shadow atasnya, pergi ke hujung. Ini current price.